kegiatan Abadi Masela. Jadi kita mengharapkan itu proyek-proyek yang sudah diinisiasi yang merupakan PSN ini bisa dilaksanakan. Untuk proyek Abadi Masela ini, jadi total investasinya sekitar 20,9 miliar US dollar. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan dimulainya tahapan desain teknis atau Front-End Engineering Design atau FEED untuk proyek lapangan gas abadi Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafura. Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas dan Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela secara resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design atau FEED untuk proyek LNG abadi Blok Masela di Indonesia. Tahap ini merupakan tonggak strategis dalam perjalanan proyek LNG abadi menuju realisasi sekaligus mendukung target nasional untuk mencapai swasembada energi dan transisi menuju energi bersih. Wakil Menteri ISDM Yulio Tanjung menyebutkan, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan multiplier efek yang signifikan dengan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional maupun daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan proyek dan sekitarnya. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, serta sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Fasilitas LNG darat juga akan dilengkapi teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS guna menekan emisi karbon sehingga pasokan energi tetap stabil sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional. Keberadaan proyek ini akan memberi kontribusi besar terhadap ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing industri domestik. Untuk kegiatan Abadi Masela, jadi kita mengharapkan itu proyek-proyek yang sudah diinisiasi yang merupakan PSN ini bisa dilaksanakan. Untuk proyek Abadi Masela ini, jadi total investasinya sekitar 20,9 miliar US dollar. Investasi proyek gas abadi Blok Masela tercatat sebesar 20,94 miliar dolar Amerika. Dengan tahap pengembangan, proyek diperkirakan menyerap lebih dari 12.600 tenaga kerja, sementara pada tahap operasi akan melibatkan sekitar 850 pekerja. Pemerintah menargetkan lapangan gas abadi mulai berproduksi pada 2029. To the kind of a cost increase by CCS project, of course, the concrete cost will become clear through this FEED process. However, we emphasize that about 50%, 5% cost increase of a total cost of our body. Produksi liquefied natural gas atau LNG dari proyek Blok Abadi Masela tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga ditujukan ke pasar ekspor Asia. Nantinya pasar ekspor akan menyasar pada Jepang, China, Korea, dan Taiwan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Kementerian Haji usai rancangan Undang-Undang Haji disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Pemerintah kini sedang mengebut proses administrasi dan kajian teknis agar kementerian baru tersebut segera terbentuk. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menargetkan proses pembentukan Kementerian Haji dapat berjalan cepat agar persiapan pelayanan jemaah haji tahun mendatang bisa dilakukan lebih optimal. Saat ditanya apakah Kepala Badan Penyelenggara Haji secara otomatis akan menjadi Menteri Haji, Mensesnek menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Keputusan RU Haji memang betul kemarin sudah disahkan di paripurna di DPR dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya ya, pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah
kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf siap memperketat pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah haji 2026. Buntut teguran Arab Saudi tentang banyaknya jumlah jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji 2025. Irfan menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak Kedutaan Besar untuk memperketat SOP terkait pemeriksaan kesehatan calon jemaah 2026 guna mencegah tingginya jumlah kematian jemaah haji saat menjalankan ibadah di Arab Saudi. Meski demikian, ia menyebut kebijakan ini akan membuat para jemaah yang sudah menunggu antrian beresiko batal berangkat apabila hasil tes kesehatan tidak memenuhi standar. SOP kesehatan kita benar-benar kita terapkan. Kemarin kita sudah punya tapi tidak maksimal karena ada beberapa hal yang agak mengganggu, sehingga tahun ini kita akan mengupayakan walaupun risikonya kami menjadi orang yang tidak populer. Karena mungkin ada beberapa jamaah yang sudah menunggu lama tapi karena alasan kesehatan tidak bisa berangkat. Itu juga akan membuat kami tidak populer. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk kembali memperkuat lini bisnis pembibitan unggas lewat transaksi afiliasi bernilai puluhan miliar rupiah. Melalui anak usahanya, CP Jaya Farm, perusahaan membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. PT Charoen Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. Presiden Direktur CEPIN Thomas Effendi menyampaikan transaksi terbaru dilakukan pada 28 Agustus dengan nilai total 24,56 miliar rupiah. Aset yang diambil alih meliputi tanah seluas hampir 38.000 meter persegi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lengkap dengan bangunan, mesin, dan peralatan pembibitan. Di mana mayoritas saham PT Istana Satwa Borneo yang menjadi pihak penjual juga dimiliki CEPIN secara tidak langsung hingga 99,99%. Tak hanya itu, pada pertengahan Agustus lalu, CEPIN lewat entitas yang sama juga menuntaskan pembelian fasilitas unggas dari PT Satwa Utama Raya dengan nilai jauh lebih besar mencapai 430 miliar rupiah. Aset tersebut tersebar di beberapa lokasi strategis mulai dari Jombang, Pasuruan hingga Minahasa Utara. Detail akuisisi meliputi tanah, bangunan, hingga mesin dan peralatan pendukung produksi. Adapun manajemen CEPIN meyakini tambahan fasilitas pembibitan unggas akan memperkuat kapasitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperluas distribusi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang. Dengan strategi ekspansi berkesinambungan, CEPIN berharap bisa menjaga posisi dominan di industri perunggasan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke informasi update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada hari ini pada sesi pertama melanjutkan pelemahan di 2,27% ke level 7.771,29. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.899 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.913. Adapun 89 saham mengalami penguatan, 662 saham mengalami pelemahan dan 49 saham stagnan atau tidak bergerak. Sementara dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi ada dari PSAB mengalami penguatan 13,64%. GZCO mengalami penguatan 3,74%, ATLA mengalami penguatan 7,46% dan TEBE mengalami penguatan 8,29%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami pelemahan terdalam ada WIFI mengalami pelemahan di 8,68%, BBRI mengalami penurunan di 2,66%, WIRG mengalami penurunan di 14,21% dan Antam mengalami penurunan di 2,35%. Sementara untuk pergerakan sektoral, industri mengalami penguatan 0,13%, konsumsi non-primer mengalami pelemahan 4,69%, begitu juga dengan infrastruktur dan konsumsi primer yang mengalami pelemahan di 3,5% dan 1,7%.